Manusia itu mirip kamar-kamar yang satu sama lain saling terhubung. Ya. Apa yang pernah dilakukan? Pertama, memang kebersamaan itu harus ada dasar ikatannya. Apa ikatannya? Misalnya tadi sama-sama satu angkatan, sama-sama satu SMA. Oke, kita sepakat sudah ikatannya. Yang kedua apa lagi? Karena kalau tidak ada ikatan ini, maka kemudian tidak ada sesuatu yang bisa dipegang bersama. Ya, itu sebabnya harus ada ikatan. Lebih baik lagi kalau ikatan itu diangkat lagi nilainya. Bukan sekedar kita satu angkatan, tapi juga kita satu pengajian. Itu kan lebih tinggi lagi nilainya. Kenapa? Karena kita sebagai muslim meyakini, ya, hidup kita ini, ya, tidak berhenti sampai pada batas kematian. Kita akan terus berlanjut, dan itu masih panjang perjalanan, bahkan lebih panjang daripada usia kita di dunia ini. Nah, bagaimana? Itu yang pertama. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi jangan kita meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Dalam maknanya, ya, kalau kita mengangkat kalimat Allah lebih di atas segalanya, maka kita insya Allah akan mudah untuk, ya, melakukan yang namanya itu proses, ya, kompromi, dan kemudian, ya, mengakurkan di antara kita yang berbeda, ya, bahkan berkonflik. Makanya dalam Al-Quran itu kemudian nanti disebutkan di sana, ya, agar nanti ada pihak yang punya fungsi peran, ya, itu mengakurkan di antara mereka yang, ya, punya ketegangan dan konflik. Soal jujur. Bahkan sebelum itu kita dianjurkan untuk apa itu? Ya, bertabayun. Ya. Kalau kita mendengar berita, informasi, keterangan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Dan sekarang ini relevan sekali di era medsos, di mana jemari kita lebih cepat dari omongan kita. Belum sempat kita ngomong, jemari kita sudah mencek, dan kemudian sudah sampai ke sana. Dan akhirnya timbullah situasi yang menyebabkan ketegangan. Untungnya sekarang ini alhamdulillah sudah agak reda. Tapi di tahun-tahun politik yang lalu itu, masya Allah, suami istri bisa bercerai gara-gara medsos. Karena beda kelompok medsos itu. Si suami kelompoknya mana, si istri kelompoknya mana gitu. Akhirnya bertengkar, mereka bahkan bisa menimbulkan akhirnya, ya, konflik rumah tangga. Nah, jadi sekali lagi, ya, Islam mengajarkan kita, ya, aturan untuk buat menjaga kebersamaan. Jadi yang pertama adalah kita punya ikatan bersama. Lebih baik lagi ikatan yang lebih tinggi, lebih luas, dan lebih abadi. Itulah ikatan yang kemudian mengikat kita sampai akhirat. Kalau makin abadi ikatan ini, biasanya makin awet kebersamaan. Kemudian yang berikutnya adab-adabnya tadi, ya, kalau kita mendengar informasi, berita dan sebagainya, jangan segera kita kemudian menilai bahkan bertindak. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Jadi peristiwa yang disebutkan dalam Al-Hujurat itu, ada orang yang kemudian dianggap fasik gara-gara dia memberitakan sesuatu yang tidak tepat. Itu orang Islam. Ceritanya itu adalah begini. Ada seorang Muslim yang masuk Islam, dan ada satu kaum baru masuk Islam. Rasulullah kemudian memerintahkan yang Muslim ini, yang sana Muslim juga, agar kemudian mendatangi kaum itu yang mereka berjanji untuk membayar zakat. Jadi orang ini diutus untuk mengambil zakat yang sudah mereka janjikan di tahunan. Tapi dulu ketika masih jahiliyah, si fulan ini sama kaum yang sana itu berantem, punya permusuhan lama ini. Nah, ketika diutus oleh Rasulullah, ternyata kaum ini yang di kampungnya dari kejauhan, dia sudah kayak bersiap-siap menghadapi sesuatu. Belum sampai dia di sana, pulang lagi kepada Nabi. Dan dia mengatakan, ya, kalau di sana nggak mau bayar zakat ya Rasulullah. Ini kan informasi yang salah sebenarnya. Dia kan cuma lihat dari kejauhan, belum datang ke sana. Maka Nabi kemudian, ya, hampir saja memutuskan untuk mengirim, ya, sejumlah orang yang akan kemudian menegur mereka. Ya, karena itu dianggap sebagai pembangkangan, kan sudah berjanji sebagai
turunlah ayat tadi yang mengingatkan Rasulullah, ya aku fasik. Kalau datang kepadamu orang yang busuk, fasik itu artinya busuk sebenarnya. Buah. Kalau yang busuk bisa kita nikmati kan? Enggak kan? Kan bagian yang matang saja kita makan, yang busuk kita buang kan gitu kan? Kita ini semua manusia punya kebusukan. Cuma karena kebusukan itu kecil, kita normal sehat. Tapi kalau kebusukan besar, kita jadi busuk beneran. Jadi kalau kemudian karakter fasik ini tidak sengaja kemudian menonjol, jadilah kita dengan cepat memutuskan sesuatu tanpa melakukan cross check, double check dan seterusnya. Nah, itu saja. Jadi kalau kita ingin menanamkan rasa persaudaraan, kebersamaan, maka kita harus orang yang terbiasa melakukan check and recheck, balance. Ya. Jadi jangan kemudian kita terima begitu saja. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Islam mengajarkan kita bahwa Allah takdirkan kita. Manusia ini diciptakan berbeda-beda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kita ini diciptakan berbeda-beda. Bahkan Al-Arum nanti disebutkan bahkan berbedanya itu berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda kemudian kedudukan. Pokoknya kita ini makhluk yang memang unik masing-masing. Bayangkan dari ayah ibu yang sama, kembar siam kata orang, itu aja masih berbeda. Gak ada yang identik sama sekali, persis itu gak. Bahkan kalau kita belajar kimia, nanti kita belajar fisika, unit terkecil dari yang namanya zat disebut dengan atom. Bisa juga belajar fisika. Dan atom itu ada elektron, proton, dan neutron. Dan elektron ini kemudian ya dengan elektron yang lain sama-sama elektron beda. Kalau kita jadi sekecil mereka, kita akan tahu elektron yang satu sama elektron yang lain beda wajahnya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada di alam semesta ini yang sama persis. Apa hikmahnya? Kita harus siap punya sikap menerima perbedaan sejak awal, bukan sesuatu yang kemudian menjadi penyesalan. Bahkan dengan berbeda itu kemudian Al-Quran mengingatkan dari berbeda itulah dihasilkan kebaikan. Coba kalau sebuah kesebelasan, David Beckham semuanya 11 orang, insya Allah kebobolan. Ini penyerang semua, nggak ada yang menjadi back, semua penyerang. Begitu diturunkan ke lapangan, semua ke depan. Insya Allah kebobolan. Walaupun kelasnya David Beckham semua, gitu. Tapi ya namanya David Beckham kan kakinya kan terbiasa di depan, dia nggak biasa di belakang kan gitu kan. Itulah pentingnya ini kita menyadari rupanya kita ini berbeda. Karena memang Allah berikan kita peran-peran yang sedemikian rupa. Yang kemudian akhirnya kita sadari, ya perbedaan itu apabila dikelola dengan baik, maka jadilah dia kekuatan kolektif yang dahsyat sekali. Ini masih jadi PR kita bersama, bahkan Indonesia ini. Indonesia ini sebenarnya negeri bangsa yang seperti kita. Bukan kita pertemukan oleh nasab. Dari mana hubungannya nasab antara orang Papua dengan orang Minang? Coba. Di mana pertemuan nasabnya? Kecuali sampai Nabi Adam. Itu Nabi Adam baru ketemu nasabnya. Orang Papua ini sama orang Minang nih, gitu kan? Orang Jawa sama orang misalnya itu Aceh. Gitu ya, ini contoh saja gitu ya. Tapi kita dipertemukan satu bangsa. Kalau bukan karena Allah yang mempertemukan, nggak jadi Indonesia. Nah, jadi kita perlu sadar sekali bahwa campur tangan Allah itu besar sekali. Nah, apalagi cara merawat berikutnya kita punya tadi ya, kita harus punya sikap menerima perbedaan. Dan perbedaan itu adalah anugerah Allah. Dan karena itu mari kita kelola perbedaan itu menjadi ya keunggulan bersama. Gimana caranya? Aturlah. Pakai pikiran. Ya. Misalnya Bu Fulan biasa masak lontong, kemudian Pak Fulan biasa jualan ini, kan dikombinasikan lontong plus ini, kira-kira begitu. Seperti itu sebenarnya semangatnya. Ya supaya apa? Berbeda itu bukan berarti kemudian saling meniadakan. Nah yang berikutnya lagi Al-Quran memberikan kita panduan. Janganlah satu kelompok. Tadi sebenarnya maksudnya janganlah satu individu dengan individu yang lain, ya saling memamerkan keunggulan.
Atau sebaliknya merendahkan yang lain. La yaskhar qaum bil qaum. Jangan merendahkan. Mohon maaf ini, Al-Quran menyebutkan dengan tegas di situ wanita, wala nisa min nisa'i. Ya. Kalau yang mereka menganut feminisme, gerakan kemandirian wanita, protes mereka dengan ayat ini. Kok perempuan sih yang suka merendahkan yang lain? Ayat Quran ini kok sentimen banget perempuan. Kalau saya menyimpulkan, ayat ini bukan bermaksud bahwa perempuan saja yang suka seperti itu, laki-laki juga suka. Alah, dia siapa sih itu? Kalimat seperti ini itu juga terjadi pada siapa saja. Cuma di Al-Quran kenapa itu dinisbatkan kepada perempuan? Ini artinya sebenarnya watak seperti ini, watak feminin. Jadi kalau laki-laki yang karakter seperti itu, dia karakter feminin. Dan kita ini sebenarnya bukan harus feminin maskulin, tapi intinya adalah sikap-sikap tertentu yang itu tidak baik harus kita gagalkan. Apakah kita perempuan atau laki-laki? Jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Itu ayatnya jelas sekali. Makanya coba Nabi itu ya Allah ya Karim. Bahkan tongkat ini dikasih nama yang bagus, untanya dikasih nama yang bagus. Unta, tongkat, bukan manusia. Sahabatnya gelarnya As-Siddiq, Al-Faruq, keren-keren. Kita namanya siapa tuh? Peang, terkasih. Apa gitu loh? Lama-lama pokoknya membuat dia geper, kata teman saya dulu. Ya namanya geper, karena lagi cungkir seperti itu. Ini secara tidak langsung sebenarnya akan membuat kita saling merendahkan. Ya, karena ini harus dihilangkan. Budaya-budaya ini harus kita hilangkan, kita kurangi. Saya orang yang merasa kagum dengan orang-orang Inggris atau yang berbahasa Inggris, karena orang Inggris itu punya reaksi terhadap pendapat orang lain itu sangat apresiatif. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, that's good, I appreciate that, it's awesome. Dan itu